Teman-teman, nah saat ini saya lagi berada di salah satu kafe yang lagi hits banget nih di Loksmawe. Tempatnya itu cantik-cantik, banyak spot foto dan juga bisa buat tugas dan buat nongkrong nih. Halo guys, saya sekarang sedang bersama owner Kafe Lumoa yang sedang hit di Loksmawe. Izin kakak boleh perkenalkan dirinya? Wah, hits ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Yani Zkit ya. Terus kalau dulu tuh lebih dikenal dengan nama Neo Zkit karena bermula dari usahanya tuh dari pakaian baju. Jadi dulu tuh pakaian baju tuh udah sekitar 20 tahun. Jadi baru merambat ke dunia F&B. Nah, begitu aja sih profil singkatnya. Saya dan tim saya ini penasaran nih kak, bagaimana sih awal mulai kakak untuk membangun dan mendirikan Kafe Lumoa ini? Awal mulanya itu sebenarnya kita nggak expect juga tuh Lumoa tuh bisa sebagus ini dan semaju ini, alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Jadi ceritanya tuh Diki dia nyari investor untuk buka coffee shop karena kan emang udah berpengalaman di bidangnya ya. Terus dia ngajak kakak, kita jumpain kakak, terus kita muter-muter nih satu kota Loksmawe untuk nyari tempat yang menurut kita tuh cocok buat kita jadikan coffee shop, dan kita itu pengennya unik dan lain daripada yang lain. Terus dia muter, ada nih satu rumah gitu. Wah, nah ini kan udah lama tuh yang nggak dihuni kan, udah 24 tahun kalau nggak salah. Terakhir kita datangin yang punya, alhamdulillah jalannya lancar, jalannya mulus. Jadi singkat cerita ketemulah lahan ini kan, merasa tertantang nih karena rumah ini kan udah lama nggak dihuni ya, udah 24 tahun. Kita pikir kayaknya kita mau buat suasana baru nih di Kota Loksmawe. Kafe yang cozy itu yang berbentuk rumah kan belum ada tuh di kita di Loksmawe. Akhirnya timbullah ide sampai akhirnya Lumoa ini bisa terbangun seperti ini. Terus tapi di tengah perjalanan semakin kemarin kita ngerasa kok masih kurang ya, modal kurang, semuanya kurang. Jadi karena kita pengen Lumoa ini jadi yang terbaik, pengen Lumoa ini jadi lain daripada yang lain. Itu kita makin Lumoa ini menjadi yang lebih baik lagi. Terus sampai ke sini akhirnya kita berpikir, wah kayaknya kita nih nggak bisa tanggung-tanggung. Nah kalau sementara kan yang tadi expect kita kan nggak terlalu besar, hanya bagian kecil aja yang kita dekor. Ternyata makin kemari kok kita makin kurang puas ya, kayaknya kalau dibangunin lebih bagus lagi, dibangunin sampai akhirnya kita tuh semua udah chaos. Jadi kita tuh investor ownernya ada 4. Itu kita semua masing-masing punya bidang masing-masing dengan kepintarannya masing-masing. Diki ada bagiannya masing-masing, terus kakak juga ada, Andre satu lagi di bidang masing-masing, terus ada Mas Rizky satu lagi. Jadi kita tuh owner ber-4. Terus di tengah perjalanan kayaknya ini kita mau Lumoa ini jadi pusat pelatihan dan jadi tempat visit ketika orang datang ke Loksmawe. Itu gimana caranya? Nah kayaknya kita perlu support dana lagi nih. Akhirnya kakak ajak 3 teman kakak untuk support dana kesini. Nah, kita carilah lagi investor. Sampailah Lumoa ini bisa jadi sebesar ini. Alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Tapi penasaran nih kak, apa sih namanya Lumoa? Itu terinspirasi dari mana? Jadi Lumoa ini kepanjangannya itu Light Up Moment of Aroma. Artinya itu nyalakan momenmu bersama aroma kopi. Nah begitulah kira-kira filosofinya kan. Kenapa bisa Lumoa? Jadi kakak itu pengennya satu buah nama tuh yang bisa, yang universal, yang masuk kemanapun. Karena kan impian kita ini kan besar, impian kita ini luas kan. Jadi kita nggak pengen cuma ada di Loksmawe, kan kita nggak menutup kemungkinan ya buka cabang. Ya kan namanya kita punya impian itu kan wajar. Jadi karena kami pengen namanya itu bisa diterima di semua negara bahkan, ya udah kami pikir Lumoa itu bagus sih namanya. Itu termasuk beberapa pilihan nama yang sudah kami cari. Akhirnya kami memutuskan untuk memilih Lumoa. Agak unik kan, walaupun diplesetin dengan lemo ya itu terserah sih. Tapi bagi kami Lumoa itu kayaknya unik sih. Kakak sendiri nih, apa sih yang membuat kafe ini berbeda dengan
kafenya? Kafe ini tentu emang tujuan utama kami itu pengen lain daripada yang lain, pengen membawa suasana baru untuk Kota Loks Mawai kan. Yang paling kami utamakan itu kenyamanan. Nah, jadi kami merasa yang membedakan kami dari kafe yang lain itu kenyamanan. Itu nomor satu. Terus pelayanannya juga. Terus waitersnya, timnya juga. Jadi semua tiktoker, influencer itu mereka mempunyai wadah untuk mereka berkreasi. Nah, jadi makanya setiap hari itu ada aja tuh yang datang bikin konten segala macam. Ya ini mungkin masih FOMO ya, tapi mudah-mudahan sampai seterusnya sih kayak gini. Karena kami terus berinovasi. Terus yang lain itu juga di menu makanannya itu kita juga menyajikan dari resto, dari menu sampai dengan dessertnya itu lengkap, kopinya juga, minumannya juga lengkap kan. Terus apa lagi ya, di pelayanannya kali ya. Nah, kakak juga mengutamakan paling penting itu pelayanan, kebersihan itu paling penting nomor satu yang harus di maintain setiap hari. Nah gitu, mungkin itulah yang membuat kami beda dari coffee shop yang lain. Nah, kalau di menunya itu apa sih Kak yang paling bestseller, yang paling diutamakan oleh customer itu? Wah, kalau menu itu kita harapinnya semua menu bestseller. Nah, jadi artinya kalau semua menu bestseller itu artinya semua menu itu harus punya cita rasanya sendiri dengan standar yang enak gitu. Tapi yang paling banyak diminati sih nasi goreng Lumoa ya. Nasi goreng Lumoa sama kopi susu Lumoa. Memang di awal kita udah mempatenkan makanan nasi goreng kita sama kopi susu kita. Terus pastry kita juga bisa. Semua sih bestseller. Jadi kalau kalian datang kemari nggak bosan sama menunya. Jadi kalian semua bisa kalian cicipin. Kayak gini juga kan tiramisu. Pokoknya kita kasih rasa itu yang terbaik, yang berkualitas tinggi dengan standar harga yang udah kita sesuaikan dengan Kota Loks Mawai. Nah, saya ini penasaran nih Kak, Iya. apa sih tips Kakak agar customernya kembali lagi ke sini? Tips kami itu yang pertama itu kami lebih mengutamakan kebersihan. Nah, kebersihan lalu pelayanan. Kita mau setiap kali customer yang datang kemari itu merasa nyaman, merasa senang, merasa happy. Terus kita juga selalu penambahan menu-menu ya, biar customer yang datang kemari itu nggak bosan. Jadi, tapi yang paling penting itu keramahan ketika kami melayani itu sih yang buat nyaman customer dan sehingga mereka mau balik lagi ke sini. Saya penasaran nih Kak, Iya. kan biasa ada tapi setiap malam juga ada Iya. apakah ada Kak? Kalau live Atau musik, memang setiap malam itu atau gimana? kalau live musik itu mungkin belum dulu. Yang pertama bukan kita nggak mau ya, tapi mungkin takutnya gini, ketika ada live musik kan pasti customer yang datang tuh akan lebih rame kan. Kami takutnya gini, ketika kami menerima tamu datang, tapi kami itu belum mampu untuk melayani mereka dengan baik, takutnya malah feedbacknya ke kafe itu jadi nggak baik. Kita semakin rame bukan semakin bagus sebenarnya kalau dari segi pelayanan kita ya, karena bagi kita kalau semakin rame itu takutnya nggak terhandle sama pelayanan kita, customer kan jadi marah, kenapa makanan lama nyampe, kenapa minuman lama nyampe, padahal kan kita membludaknya orderan. Nah, jadi kan mereka nggak mungkin menunggu lama kan, kita tuh nggak mau maksain customer datang terlalu rame gitu. Karena ketika rame bisa jadi pelayanannya kan semakin kurang karena sibuk lah, hectic segala macam kan. Ketika mereka protes makanannya lama nyampe, minumannya lama nyampe, nah itu kan jadi wacana kan, bencana bagi kita kan. Jadi mending santai aja, berjalan aja gitu. Jadi ketika customer datang kemari pelayanan itu bagus, nomor satu, ya insya Allah sih bisa diterima. Itu aja. Nah, kami pengen tahu nih Kak, Iya. strategi pemasaran apa sih yang Kakak lakukan agar Cafe Loma ini terus berkembang dan dikenal banyak orang? Kalau strategi pemasaran mungkin sama seperti kafe yang lain. Itu konten itu wajib. Konten wajib, terus apa yang lagi FOMO itu pasti kita tiru. Ya kan, untuk inovasi kan, untuk menarik pelanggan juga segala macam. Terus menu yang kita tambah. Kalau kira-kira flow-nya udah bagus, kita tambah lagi menunya. Terus kebersihan pelayanan. Terus keramahan juga, terus kayak kakak sendiri juga selalu ikat sama pelanggan. Jadi kita setiap kali ada customer tuh kita datangi, kita minta kira-kira apa ini yang kurang, masukannya ada nggak? Karena kritik dan saran itu bagi kami itu memang benar-benar untuk evaluasi. Jadi gitu aja sih strategi pemasaran kami. Nah
kayak seperti buat konten di TikTok kan? Iya, konten di TikTok, di Instagram juga itu wajib. Nah, kan sekarang banyak juga yang pengen sukses di usia muda. Iya. Ini pengen tahu tips dari kakak tuh apa sih agar kita sukses di usia muda seperti kakak ini? Jadi kalau kalian mau pengen sukses, ya semua itu pasti berdasarkan pengalaman. Ya, jadi pengalaman itu kalian jadikan pelajaran. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jika kalian memang udah mapan nih dengan sebuah strategi atau sebuah usaha, itu jangan takut. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk jatuh, jangan. Jadi kalian jalan terus dengan strategi-strategi yang bagus. Kalian belajar lagi untuk inovasi, jangan pernah berhenti. Maka semakin kemarin tuh kalian akan belajar. Dengan berproses, kalian tuh akan belajar, oh begini. Semakin lama kan semakin banyak tuh pengalaman kalian. Nah, jadikan kegagalan itu sebuah pelajaran. Nah, itu sih. Terus kalau misalnya kita gagal, jangan pernah takut untuk bangkit lagi. Jadi mental tuh memang harus kuat. Jadi terus diskusi, aksi, terus memaintain itu sangat perlu kalau kita mau jadi entrepreneur yang sukses. Itu aja. Jadi kalau tips dari kakak tuh memang membangun itu tidak mudah, butuh effort, butuh semangat juga. Tapi memaintain itu lebih nggak mudah lagi karena menjaga itu yang sulit. Menjaga kualitas, menjaga kuantitas, menjaga semuanya itu lebih sulit daripada membangun. Karena setelah kita membangun, kan kita harus menjaga nih, gimana caranya sebuah kafe itu, sebuah usaha itu bisa berinovasi terus, bisa diterima terus sama orang. Nggak boleh kasih kendor lah istilahnya. Nah jadi itu sih kalau tips dari kakak. Belum menutup kita, ada nggak sih pesan untuk para customer yang setia datang ke mall ini? Kalau pesan buat customer setia yang datang ke mall ini, kami pengennya itu jika ada kesalahan, kami pengen dikritik. Nah, karena masukan dan kritikan itu kan sebuah evaluasi bagi kami kan, untuk semakin bagus lagi. Jadi kalau dari kami sendiri malah ketika makanan dan minuman itu disajikan tidak sesuai dengan apa yang udah mereka lihat di fotonya, bahkan kami memberi komplimen dengan menggantikan makanan kami. Sampai sebegitunya lah kami menjaga kualitas di Lumowa ini. Pesan buat customer Lumowa, jangan lupa balik lagi ke Lumowa Coffee Roastery. Jangan lupa ketika ada kritik dan saran itu sangat membangun bagi kami, sangat kami butuhkan. Dan jangan lupa sampaikan kepada teman-teman dan keluarga bahwasannya di Kota Loksmawe sudah ada sebuah coffee shop yang bernama Lumowa Coffee yang membuat kalian itu merasa lebih nyaman dan beda daripada yang lain. Jangan lupa follow IG-nya Lumowa Coffee Roastery, TikTok-nya juga Lumowa Coffee Roastery. Wah, sangat menarik bukan tips dari Kak Yani, owner Cafe Lumowa Dubai. Itu dapat kita tiru ya guys, semoga kita bisa sukses seperti kakak ini. Dan untuk teman-teman yang setia para customer, jangan lupa di follow ya IG dan TikToknya di bawah ini. See you guys. Bisa. Dari nama dulu ya. Nama aku Khairul Amar, biasanya dikenal dengan Amar. Panggilannya Amar. Dan di sini sebagai barista kan. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Amar ini tuh udah berapa lama sih bekerja sebagai barista di sini? Belum lama sih, karena dari soft opening sampai sekarang kan baru berjalan 1,5 bulan kan, kurang lebih. Nah, kalau menurut Bang Amar nih ya, biasanya tuh apa sih yang membuat menarik gitu ya bekerja sebagai barista di sini? Pertama karena mungkin aku pribadi juga suka kopi ya, suka minum kopi. Mungkin kayak jadi barista searah gitu kan, kayak searah juga sama passion mungkin. Kan kalau di dunia barista itu kan nggak terlalu harus formal kali juga enggak gitu. Kan kita dituntut kayak si enjoy mungkin lah. Itu yang buat aku tertarik. Nah Bang, kira-kira tuh ya menu apa sih yang paling banyak itu dipesan sama customer, dan menu apa nih favoritnya Bang Amar? Pasti kan beda ya sama customernya. Kalau bestseller di sini kan butterscotch gitu kan, yang banyak dipesan. Kalau menu yang
aku suka nih kayak kopi susu Lumoa sih, karena kayak lebih creamy juga kan, lebih balance lah sama rasa kopinya. Kalau Butterscotch mungkin terlalu manis. Nah Kak, kira-kira nih ya Kak, ada nggak sih pengalaman unik selama bekerja sebagai barista di sini? Pengalaman unik ya, pengalaman unik sama customer. Iya. Kalau sama customer itu belum ada sih Kak, karena kan kami nggak interaksi langsung sama customer, ada waitersnya yang lain kan. Tapi apa ya pengalaman unik? Nggak ada sih kayaknya Kak. Karena kan belum mungkin belum dapat kan. Karena kan kami jarang interaksi langsung sama customer. Kira-kira nih ya Kak, pasti kan bekerja di sini tuh ada ya tantangannya gitu ya. Pasti. Pasti ada. Kira tuh tantangannya itu apa sih dan gimana cara Kakak untuk mengatasi rintangan? Tantangan semua orang kan mesti ngelewatin, mau dari hal apapun gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus melewati rintangan itu. Ya kita harus bisa ngendaliin diri, kayak meyakinin juga sama diri kita, oh kita bisa. Yang penting setiap harinya melangkah lah, jangan stuck. Nah, Kak, ada nggak nih pesan untuk para customer yang belum pernah kunjung ke Lumoa biar mereka itu tertarik untuk nyobain menu-menu di sini? Kalau pesannya, kalau buat cewek-cewek ataupun buat orang yang kurang suka kopi ataupun mungkin nggak suka pahit, di rekomendasi Butterscotch itu paling enak. Minta tolong jangan pesan latte kalau mau. Kalau karena latte itu pahit, jangan minta tambah SKM, udah gak riuh. Itulah pesannya aja, selebihnya enjoy. Nah, terima kasih ya Bang Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Nah guys, tadi kan kita udah nih ya tanya-tanya dari sisi internal. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu para customer. Kira-kira apa sih yang membuat mereka jatuh cinta dengan Cafe Lumoa ini? Yuk ikutin terus. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak, kalau boleh tahu apa ya Kak? Nah, jadi di sini tuh aku penasaran. Aku pengen dengar nih review dari customer Lumoa nih. Boleh kan Kak? Kalau boleh tahu nih Kak, nama kakaknya siapa ya? Boleh Kak, nama aku Alda. Nama aku Ici. Oh, Kak Alda sama Kak Ici ya. Aku juga pengen tahu nih Kak, apa sih yang buat Kakak tertarik kepada Cafe Lumoa ini? Mungkin Kak, kalau untuk tertarik sih pelayanannya, terus tempatnya bersih juga, rapi. Kalau kok mungkin kalau menurut aku sih untuk spot fotonya tuh banyak, terus cantik-cantik juga. Ya sih Kak, jadi cantik memang. Kalau boleh tahu seberapa sering sih Kak akan berkunjung ke Cafe Lumoa ini? Kayaknya 3 itu ada 3-4 kali nggak sih? Iya sih Kak. Kalau dalam sebulan mungkin dengan itu mungkin ya Kak. Berarti pelanggan setia nih ya Kak. Aku penasaran nih Kak, menu apa sih yang sering Kakak pesan dan kenapa sih Kakak memilih pesan itu? Kalau aku sih Kak, kalau minuman pistachio ya Kak. Kalau aku sih lebih ke butterscotch ya. Kalau makanannya Kak? Mungkin kami berdua favoritnya rice bowl sih Kak. Rice bowl iya sama juga ya. Ya di Lumoa ini. Iya Kak. Nah Kak, dari banyak kafe yang di Loks Mawai ini, apa sih yang buat Cafe Lumoa ini berbeda menurut Kakak sendiri nih? Selain itu kafe baru yang aku suka sih di sini ini pelayanannya tuh ramah, cepat, dan seperti yang kawan bilang sih dari awal, mungkin untuk spot fotonya tuh banyak, terus untuk karyawannya juga ramah sih di sini. Itu ya yang membuat Lumoa ini berbeda dari yang lain. Nah Kak, biasanya nih kalau main ke Cafe Lumoa ini keseringan nongkrong, nugas, atau meeting sih Kak? Biasanya sih lebih ke nongkrong santai ya. Iya sih Kak. Dan kalaupun juga sama meeting, karena kan di sini tersedia VIP room kan, jadi mungkin lebih enak untuk kita meeting dan mungkin buat tugas enak juga sih Kak. Menarik nih berarti ya Cafe Lumoa ini. Nah untuk yang terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan untuk customer yang belum pernah datang ke sini? Mungkin ada sih Kak ya.
Lumowa ini soalnya tempatnya tuh menarik, terus untuk spot fotonya juga banyak, khususnya kayak buat untuk cewek-cewek lah ya kan. Iya bagus kak. Makasih ya kak udah luangkan waktunya untuk mau diwawancara oleh saya. Terima kasih ya kak. Makasih kak. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar nggak nih? Ngomong mau nanya apa ya kak? Ini aku lagi bikin konten nih untuk Cafe Lumowa. Boleh tahu nih nama kakaknya siapa? Nama saya Ader. Kalau saya Syifa. Oke. Nah, kira-kira nih kakak di Cafe Lumowa ini biasanya ngapain nih? Kalau saya biasanya di kafe ini lebih sering nongkrong, terus sering me time gitu buat teman-teman atau ngopi-ngopi santai, karena di sini tuh kayak suasananya itu cozy banget gitu loh. Makanya Sering ngopi juga sih, ngopi santai gitu aja nongkrong. Ada juga sih sekali bikin tugas karena enak aja itu di rumah. Nah, kira-kira nih ya kak, dari sekian banyaknya menu di sini, menu apa sih yang biasa kakak pesen? Dan kenapa kakak bisa pesen menu itu? Biasanya kalau menu tergantung di situasinya ya kak. Kadang di Lumowa ini kadang kalau saya datang pagi tuh mereka tuh ada menu breakfastnya. Jadi kalau misalnya menu breakfast itu saya sukanya tuh sama nasi hainannya. Kalau misalnya kalau saya nongkrong tuh sore ataupun malam, saya tuh lebih suka nasi goreng Lumowanya kak. Karena dia nasinya tuh like-nya tuh cita rasanya tuh kuat. Kalau kakaknya? Sih lebih ke malamnya sering nongkrong ya. Jadi yang spesial di sini kan ada yang snack fruit ya kan. Iya. Nah itu juga kayak enak aja gitu, beda dari yang lain. Menurut kakak nih ya, hal apa sih yang buat Cafe Lumowa ini tuh berbeda dengan kafe-kafe yang ada di Loks Mawe? Kalau di aku sih kafe di Lumowa ini pelayanannya itu yang pertama itu baik. Di sini tuh kenyamanannya itu dapat gitu, cozy-nya juga dapat. Karena dari segi desainnya kita lihat juga di sini tuh kenyamanannya itu bagus sih menurut saya. Makanya Ya suasana bagus gitu, enak terus juga kalau pelayanan juga ramah juga di sini. Konsepnya juga beda gitu dari yang lain, itu aja sih Kak. terus nih ya kak, selama kakak nongki di sini nih, ada nggak sih kak pengalaman yang berkesan gitu buat kakak? Surprising sih kemarin tuh ya, gitu doang sih. Lain nggak ada sih, nggak cuma di surprising di rumah. Terus Itu kayak mereka tuh kalau surprise itu pelayan-pelayan di sini waiters-waitersnya ikutan gitu, jadi kayak lebih seru gitu. Nah, terakhir nih ya kak, kalau dikasih saran nih buat Cafe Lumowa, kira-kira apa sih yang mungkin bisa ditingkati lagi dari kafe ini gitu? Apa ya kira-kira? Menurut aku sih lampu untuk di parkiran itu menurut aku tuh rada kurang. Jadi kita nggak tahu gitu untuk melihat motor kita tuh yang rame kayak gitu tuh jadi kayak kurang gitu kak. Itu aja sih dari aku. kalau aku kan sering dulunya kan di order, jadi aku lihat tuh sering order dan jadi kan masih terbias gitu, sering terbias itu kan jarang orang dulu gitu. Nah, oke deh kak, mungkin segitu aja. Makasih banyak ya kak udah sharing ceritanya. Semoga kafe ini tuh makin rame terus, makin sukses terus buat kedepannya. Oke, mungkin segitu aja. Makasih ya kak. Hai guys, jadi kami sekarang lagi nyobain di menu-menu di Lumowa. Jadi di sini kami pesen nasi goreng telur, terus ada blending ini, ada milk, black tea, ya, terus ini juga ada butterscotch dan juga ada mineral.
guys, dari owner yang punya visi kuat, kemudian baristanya yang sangat passionate, dan juga dari customer-customer yang sangat loyal, pastinya membuat Cafe Lemoa ini menjadi sangat istimewa. Buat teman-teman nih yang sudah pernah datang ke sini, coba deh kalian share pengalaman kalian di kolom komentar, dan juga buat yang belum pernah ke sini, coba kalian ke sini cobain pengalaman serunya. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram Lemoa di bawah, dan juga follow akun kami. Resmi dari Goodest Team Project. Sampai jumpa and happy coffee time. See you.